Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan setelah ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanir rahim. Kemudian huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallah, dialah Allah, alladzi la ilaha illa hu, yang tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, sama penjelasannya, tafsirnya dengan ayat sebelumnya. Masih ingat posisi i'rabnya huwa di sini sebagai apa? Posisi i'rabnya huwa sebagai sebagai apa? Sorry. Badal min badal min la, bukan. محله من الإعراب مرفوع، يعني في محل رفع بدل، sementara ila ismula mabni fi mahalli nasb, berarti bukan badal dari ilah, badal dari tadkur masih. Takdirul kalam pertama ditakdirkan dulu. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa sama. Takdirul kalam la ilaha haqqun atau bihaqqin, sudahnya bisa. Illa huwa berarti badal min haqq, badal min khabar la al mahdhuf. Nah, khabar la itu yang marfu, yang mahdhuf, muqaddar. Baik. Kemudian asma Allah Subhanahu wa taala berikutnya yang ditetapkan di sini Al-Malik. Al-Malik yakni Maha Penguasa. Dzul Mulk, ya, pemilik kekuasaan, kerajaan alam semesta. Nah, penguasa alam semesta. Nah, Al-Malik. Baik. Al-Quddus, asma berikutnya Al-Quddus. Al-Quddus, kata Al-Baghawi dalam tafsirnya, At-Tahiru min kulli aibin al-munazzahu an ma la yaliq. Al-Quddus artinya yang maha suci. Singkatnya maha suci. Semakna dengan At-Tahir. Al-Quddus yakni yang maha suci. Nah, maha suci dari apa? Kata Al-Baghawi, At-Tahiru min kulli aibin, maha suci dari segala aib, cacat. Jadi bersih dari
cacat, aib apapun. Tidak ada cacatnya sama sekali, tidak ada aibnya. Al-munazzahu, yang disucikan, amma la yaliqu bih, dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Yang dibersihkan, disucikan dari apa-apa yang tidak pantas baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha suci, Maha bersih dari segala cacat, aib dan segala sesuatu yang tidak pantas bagi kesempurnaan, kemuliaan, keagungan diri Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Al-Baghawi dalam tafsirnya. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menukil beberapa qaul tafsir dari salaf. Nah, di antaranya yang pertama beliau nukil qaul Wahab ibnu Munabbih, yaitu yang disebutkan oleh Al-Baghawi tadi. Nah, kata Ibnu Katsir, qala Wahab ibnu Munabbih ay tahir, al-Quddus ay at-tahir. Al-Quddus artinya yang maha suci, maha bersih dari apa yang sudah kita dengar tadi, dari segala aib, cacat dan segala yang tidak, segala hal, segala perkara yang tidak pantas bagi kesempurnaan dirinya, keagungannya, kemuliaannya. Dan makna itu juga yang ditetapkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Nah, Sa'di mengatakan Al-Quddusus Salam, dan beliau Sa'di rahimahullah menggabung tafsir Al-Quddus dengan As-Salam karena memang semakna ya. As-Sa'di al-Muqaddas ay al-Muqaddas as-salimu min kulli aib wa afa wa naqs. Nah, al-Mu'azzam al-Mumajjad, jadi yang dibersihkan, disucikan, yang selamat, bersih dari segala aib, ya, cacat, segala kekurangan, yang diagungkan, yang dimuliakan. Lianna al-Quddus yadullu ala tanzih an kulli naqs, kata Sa'di. Lianna al-Quddus yadullu ala tanzih an kulli naqs, karena al-Quddus menunjukkan pembersihan dari segala kekurangan. Wa ta'zim lillah, dan pengagungan kepada Allah, untuk Allah fi awsafi wa jalali, dalam hal sifat-sifatnya dan kemuliaannya. Jadi semua ini semakna. Jadi qaul Al-Baghawi, Sa'di rahimahullah, dan yang dinukil oleh Ibnu Katsir, dan itu yang urutan pertama yang disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya dari Wahab ibnu Munabbih, makna yang telah kita dengar tadi. Nah, Al-Quddus artinya tahir, yang maha suci, maha bersih dari segala aib, cacat, dari segala kekurangan, segala yang tidak pantas bagi kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asma berikutnya As-Salam. Nah, As-Salamu, Al-Baghawi mengatakan alladzi salima minan naqais. Alladzi salima minan naqais, yang selamat, bersih dari kekurangan-kekurangan. Jadi penjelasan Al-Baghawi dalam tafsirnya mengkhususkan Al-Quddus, yang dengan makna tahir, maha suci dari segala aib dan segala yang tidak pantas. Kemudian As-Salam, ya, beliau khususkan maknanya dengan selamat dari segala kekurangan, tidak ada kekurangannya sama sekali. Nah, Ibnu Katsir mengatakan As-Salam ay min jami'il uyub wan naqais. As-Salam artinya yang maha selamat, maha selamat, jadi maha bebas
Maha bersih sama semakna min jami'i al-uyub wan naqais, dari seluruh aib, cacat dan kekurangan. Bi kamalihi fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dikarenakan kemahasempurnaan Allah pada zatnya, dirinya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Nah, As-Sa'di rahimahullah sudah disebutkan tadi, sudah dibacakan tadi, beliau menggabungkan tafsir Al-Quddus, As-Salam, artinya memang memiliki kesamaan makna, yakni sama-sama bermakna menunjukkan bersihnya Allah, sucinya Allah, selamatnya Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi dirinya, aib, cacat, kekurangan, semua yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah dibersihkan, disucikan dari itu. Nah, itu makna dari Al-Quddus dan As-Salam. Nah, Al-Quddus seperti kalian dengar semakna dengan At-Tahir, yang maha suci. Nah, maha suci sebenarnya meliputi maha suci dari segala yang tidak pantas bagi Allah SWT. Segala yang tidak pantas bagi Allah SWT meliputi aib, cacat dan kekurangan. Nah, begitu. Assalam, selamat. Nah, bebas, bersih dari segala kekurangan. Nah, juga dari segala aib. Jadi, ada kesamaan makna antara dua asma Allah SWT ini. Baik. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min di antara ahli tafsir ada yang menafsirkan Al-Mu'min yang maha memberi Al-Mu'min yang hambanya, makhluknya aman dari kezalimannya. Ibnu Katsir menukil ini dari Ibnu Abbas, dari Ad-Dhahhak, amina khalquhu min ayyadlimahum. Ammana khalqahu min ayyadin. Ini memberi jaminan kepada makhluknya bahwa Allah tidak akan menzalimi mereka. Nah, dan tafsir ini juga yang diangkat oleh Al-Baghawi, yang disebut oleh Al-Baghawi. Beliau nukil dari Ibnu Abbas seperti Ibnu Katsir. Nah, makhluknya merasa aman dari kezalimannya dan Allah memberi jaminan siapa saja yang beriman kepadanya aman dari adabnya. Jadi tafsir ini, tafsir ini Al-Mu'min secara makna dari al-aman. Al-aman adalah jaminan keamanan. Nah, jadi lawan ziddut takhwif. Lawan dari at-takhwif, yakni menakut-nakuti. Nah, sebagaimana Allah katakan dalam surat Quraisy, wa amanahum min khauf. Nah, Al-Baghawi mengatakan sama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa amanahum min khauf. Allah Subhanahu wa taala menenteramkan mereka, memberi rasa aman kepada mereka dari khauf, dari ketakutan. Jadi Al-Mu'min berdasarkan tafsir Ibnu Abbas yang kita dengar, yang diangkat oleh Ibnu Katsir dan Al-Baghawi,
dinisbahkan kepada Ibnu Abbas, bisa kita katakan al-mu'min maksudnya yang maha memberi ketentraman kepada hambanya. Maha menenteramkan, memberi ketentraman. Nah, hambanya merasa tentram, aman, yakni tidak akan terdolim, dan yang beriman tidak akan diadab. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, al-mu'min ditafsirkan maknanya adalah apa yang diangkat oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. As-Sa'di rahimahullah menafsirkan dalam tafsirnya ay al-musaddiqu li rusulih wa anbiya'i. Al-mu'min artinya yang membuktikan kebenaran para rasul dan nabi yang diutusnya dengan apa yang mereka bawa. Yang membuktikan kebenaran, ini membenarkan, membuktikan kebenaran para rasul dan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka dakwakan, serukan bil ayatil bayyinat wal barahin al qati'at wal hujaj al wadihat. Dengan mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat yang jelas, hujjah-hujjah yang pasti, hujjah-hujjah yang jelas, yang kokoh. Nah, itu semua pembuktian atas kebenaran dakwah mereka. Tafsir makna ini yang dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah, al-mu'min yang maha membenarkan rasul-rasulnya, nabi-nabinya yang diutus, dan mendukung mereka dengan ayat-ayat dan hujjah-hujjah. Nah, jadi ada dua tafsir setelah kita dengar. Nah, yang pertama apa tadi? Al-mu'min yang dinukil dari Ibnu Abbas, Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas, Al-Baghawi menukil dari Ibnu Abbas. Al-mu'min artinya apa? Yang maha memberi ketentraman, keamanan kepada hamba-hambanya, bahwa mereka tidak akan terzalimi, yang beriman tidak akan diadab, semuanya tidak akan ada yang dizalimi. Nah, tayyib, yang maha memberi ketentraman, keamanan. Makna yang kedua tadi kita dengar yang diangkat oleh Sa'di, yang dipilih oleh Sa'di rahimahullah, al-mu'min artinya al-musaddiq. Nah, yakni seperti kata al-iman diambil dari kata at-tasdiq secara makna. Yani al-iman semakna dengan tasdiq, yakni membenarkan. Jadi al-mu'min artinya al-musaddiq. Yani Allah Subhanahu wa taala di sini al-mu'min al-musaddiq li rusuli wa anbiya, yakni maha membenarkan, yakni maha membuktikan kebenaran rasul-rasulnya dan nabi-nabi yang diutus dengan memberikan kepada mereka ayat-ayat dan hujjah-hujjah yang nyata, yang kokoh dan tidak terbantah. Nah, ini dua makna yang datang dari ahli tafsir tentang al-mu'min. Nah, al-aziz, Dzul Izzah. Al-aziz, Dzul Izzah ini yang maha perkasa. Nah, yang maha perkasa tidak terkalahkan. Yang namanya maha perkasa tidak terkalahkan.
Nah, Al-Jabbar seperti kata Sa'di rahimahullah, alladzi qahara jami'al ibad wa ad'ana lahu sa'iral khalq. Yang memaksa seluruh hamba-hambanya. Ya, menundukkan, menjadikan seluruh makhluknya tunduk kepadanya, tunduk kepada kehendaknya, kepada kemauannya. Tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, semuanya ya tunduk dan mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa lepas dan keluar dari kemauan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Jabbar yang maha memaksa, yang maha memaksakan kehendaknya kepada hamba-hambanya, yang maha menundukkan hamba-hambanya. Nah, ada juga yang mengartikan Al-Jabbar dengan Al-Azim. Al-Baghawi dalam tafsirnya menukil dari Ibn Abbas, Al-Jabbar artinya Al-Azim, yang maha agung. Nah, tafsir ini mengartikan Jabarutullah ay azamatuh. Jabarutullah artinya azamatuh, keagungan. Jadi Al-Jabbar yakni Al-Azim, yang maha agung. Dan di samping itu Al-Baghawi juga menukil tafsir yang lain, dan beliau menyebut tafsir yang tadi kita nukil dari As-Sa'di rahimahullah. Beliau menisbatkan tafsir itu, Al-Baghawi menisbatkan tafsir tadi yang disebut As-Sa'di kepada As-Suddi wa Muqatil. Kata Al-Baghawi, wa qala As-Suddi wa Muqatil, kata As-Suddi dan Muqatil, Al-Jabbar artinya huwa alladhi yakharun nasa wa yajburuhum ala ma arad. Huwa alladhi yakharun nas wa yajburuhum ala ma arad. Yang maha memaksa manusia dan jin, yang hamba-hambanya, ya, memaksakan mereka tunduk kepada kemauannya. Nah, ini tafsir yang dipilih As-Sa'di rahimahullah yang kita dengar tadi. Ini dinisbahkan oleh Baghawi kepada As-Suddi dan Muqatil. Nah, itu makna Al-Jabbar. Kalau kita tinjau tafsir yang dinisbatkan kepada Ibn Abbas yang mengatakan Al-Jabbar artinya Al-Azim, Jabarutullah artinya azamatu, keagungan Allah, sebenarnya tidak ada pertentangan dengan tafsir As-Suddi dan Muqatil yang dipilih oleh Sa'di tadi. Karena Allah yang maha agung, karena maha agungnya Allah SWT, maka Allah SWT menundukkan seluruh hamba-hambanya, ya, menundukkan mereka semua, memaksa mereka semua mengikut, menurut kepada kemauannya, kehendaknya. Tidak ada yang bisa lepas dan keluar dari itu. Nah, tidak pertentangan antara Allah maha agung dengan maha menundukkan, memaksakan, ya, menundukkan hamba-hambanya, makhluknya untuk tunduk kepada kemauannya. Nah, bisa difahami ya? Tersisa apa? Berikutnya Al-Azizul Jabbarul
Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Al-muhaimin tadi. Nah, terlewat ya. Al-aziz, al-jabbar, al-muhaimin. Al-muhaimin setelah al-mu'min al-muhaimin urutannya. Nah. Al-muhaimin kata Al-Baghawi, al-muhaimin asy-syahidu ala ibadihi bi'amalihim. Wa huwa qaul Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatadah wa Suddi wa Mukhatil. Al-muhaimin artinya asy-syahid ala ibadihi bi'amalihim, yang maha menyaksikan amalan hamba-hambanya. Al-muhaimin artinya apa? Asy-syahid ala ibadihi bi'amalihim, yang maha menyaksikan amalan hamba-hambanya. Itu al-muhaimin. Kata Al-Baghawi, tafsir ini adalah tafsir Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, As-Suddi dan Muqatil. Ini pendapat pertama dalam menafsirkan al-muhaimin. Tafsir yang lain, pendapat yang lain dalam mengartikan al-muhaimin, yang mengartikan al-muhaimin dengan makna ar-raqib. Dengan makna apa? Ar-raqib, yang maha mengawasi. Nah, atau katakan ini semakna ya. Ini dianggap satu tafsir. Nah, hanya perbedaan ibarat ungkapan. Mengatakan syahid tadi yang pertama disebahkan kepada Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Suddi, Muqatil. Nah, itu juga yang dibahasakan, dimaknakan dengan Ar-Raqib, Asy-Syahid Ar-Raqib. Ar-Raqib yakni maha mengawasi, maha mengawasi hamba-hambanya dalam beramal. Nah, jadi semakna ya. Asy-Syahid tadi kata Al-Baghawi, ini pendapat Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Suddi, Muqatil. Ya. Dan itu juga makna semakna makna daripada Syahid, itu pula makna yang diungkapkan dengan Ar-Raqib, yang maha mengawasi. Maha mengawasi hamba-hambanya dalam berbuat, dalam beramal. Nah, kata Al-Baghawi yuqal, dikatakan haimana yuhaiminu secara bahasa ya. Perhatikan, haimana yuhaimanu. Fahuwa muhaiminun. Artinya pengawas. Haimana artinya mengawasi. Yang namanya mengawasi itu ya menyaksikan, kan begitu. Menyaksikan, mengamati, mengawasi. Haimana yuhaiminu fahuwa muhaiminun idza kana raqiban 'ala syai', apabila mengawasi sesuatu. Nah, itu makna haimana yuhaiminu, muhaiminun apabila mengawasi sesuatu. Mengawasi sesuatu itu ya dengan menyaksikannya. Jadi al-muhaimin artinya asy-syahid, ar-raqib. Ya. Atau katakan bisa juga diungkap asy-syahid, asy-syahid, itu semakna. Asy-syahid dengan asy-syahid sama-sama menyaksikan. Nah, seperti ibarahnya Ibnu Katsir rahimahullah. Yani ungkapannya Ibnu Katsir. Dalam tafsirnya beliau mengatakan al-muhaimin, kata Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa ghairu wahid, kata Ibnu Abbas dan yang lainnya. Siapa yang lainnya? Tadi sudah kita dengar dari Al-Baghawi, dinukil dari siapa? Siapa aja tadi? Mujahid, ya, dan yang lainnya itu. Ai asy-syahidu. Nah, itu bahasanya yang dinukil oleh Ibnu Katsir, asy-syahid. Tadi yang kita dengar dari Al-Baghawi, asy-syahid, ini sama. Asy-syahid artinya menyaksikan. Ala khalqihi bi'amalihim. Jadi ini qaul Ibn Abbas, Mujahid dan yang lain yang kita dengar tadi dari Al-Baghawi. Yang menyaksikan
amalan hamba-hambanya. Bima'na, kata Ibnu Katsir, bima'na huwa raqibun alaihim. Huwa raqibun alaihim. Dia maha mengawasi mereka. Jelas ya? Nah, jadi ini semakna dengan wallahu ala kulli syai'in syahid. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah maha menyaksikan, maha mengawasi segala sesuatu. Jelas difahami makna al-muhaimin? Nah, al-muhaimin, al-aziz, al-jabbar, mutakabbir, tersisa al-mutakabbir. Al-mutakabbir kata Al-Baghawi, al-mutakabbiru alladhi takabbara an kulli su' alladhi takabbara an kulli su' yang maha menyombongkan diri dari segala hal yang jelek, segala perkara yang jelek. Ada juga yang mengartikan al-mutakabbir ay al-muta'azzim amma la yaliqu bi, yang maha mengagungkan diri, ya, maha mengagungkan diri, mengangkat diri dari segala yang tidak pantas baginya. Dan ini semua tercakup dalam makna itu. Allah SWT maha agung, maha mengagungkan diri, mengangkat diri dari segala sesuatu yang tidak pantas, ya, atas dirinya, menyombongkan diri dari segala yang tidak pantas bagi dirinya, menyombongkan diri dari tandingan, sekutu, ya, dari segala kejelekan, nah, yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna mutakabbir. Nah, makna mutakabbir difahami yang maha mengagungkan diri, mengangkat diri dari segala yang tidak pantas baginya, ya, maha menyombongkan diri dari segala yang tidak pantas bagi dirinya. Apa-apa yang tidak pantas bagi diri Allah, Allah menyombongkan diri dari yang namanya andad, tandingan-tandingan, ya, mengagungkan diri, ya, dari yang seperti itu dan menyombongkan diri dari yang seperti itu, dari segala kejelekan, ya, segala yang tidak pantas bagi dirinya. Itu makna mutakabbir. Oleh karena itu, selain Allah Subhanahu wa taala tidak pantas, ya, mutakabbir. Nah, tidak pantas menyombongkan diri, ya. Apa yang mau disombongkan? Nah, sementara makhluk, yang namanya makhluk selain Allah Subhanahu wa taala penuh dengan cacat, aib dan kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, maha agung, maha mulia. Nah, maha suci, maha bersih, maha selamat dari segala sesuatu yang tidak pantas baginya, aib, cacat, segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyombongkan diri dari hal-hal yang tidak pantas itu, ya, dari tandingan-tandingan, dari sekutu-sekutu yang diangkat oleh makhluk, kaum musyrikin, kaum kufar. Nah, bisa difahami makna mutakabbir. Kemudian Allah menutup
Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Nah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Naktafi bihadzal qadar, jazakumullah khairan. Tersisa satu ayat insyaallah kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Nah, fadhil subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.